Pak merampok. Pak, namanya hidup di jalan gak ada yang tahu, Pak. Bapak enak duduk-duduk dapat duit. Kita mah harus hidup di jalan pakai nyawa. Sekarang Bapak dengan gampang mau nyinggalin nyawa kita. Hah? Ada kerjaan yang halal. Maaf. Ada kerjaan yang halal. Sebentar. Pak, Bapak udah nembak orang, ada kerjaan yang halal. Kalau orangnya mati, Bapak siap bertanggung Kami jawab. menembak. Bapak siap bertanggung jawab gak? menembak ada Bapak maksud saya yang bertanggung besar. jawab gak? Siap Kami bertanggung jawab gak? menembak ada, Bapak. Siap bertanggung jawab gak? Bermain game jelas adalah kegiatan yang sejak dulu dijadikan sebagai hiburan setelah penat. Tapi bagaimana bisa sebuah game atau permainan terlalu diseriusin? Roleplay telah menjadi sebuah permainan yang sangat-sangat rawan, di mana alih-alih player hanya melakukan acting semata, ternyata ada juga yang terlalu serius sampai ke bawah-bawah ke dunia nyata. Jadi inilah sisi gelap game roleplay. Dan selamat datang di segmen Bahas Game Aja. Roleplay atau bermain peran adalah sebuah aktivitas di mana seseorang memerankan karakter tertentu, baik itu karakter fiksi, selebriti, atau tokoh lain dalam sebuah skenario atau situasi yang fiktif. Tujuannya sendiri adalah untuk menghayati peran, berinteraksi dengan pemain lain, dan menciptakan pengalaman yang cukup imersif. Atau simpelnya, roleplay adalah sebuah permainan yang mengharuskan orang-orang yang terlibat berpura-pura atau menjadi seorang karakter atau tokoh di ceritanya atau dunianya itu sendiri. Roleplay sebenarnya merupakan permainan simple yang sering dimainkan oleh anak-anak pada masanya. Berpura-pura menjadi pahlawan, berpura-pura menjadi keluarga, dan masih banyak lagi. Tapi tentu di zaman sekarang, di mana game menjadi media hiburan yang lebih imersif juga, roleplay akhirnya di-upgrade lagi. Di mana selain role-playing game atau RPG, yang sistemnya adalah kalian sudah diberikan peran oleh gamenya menjadi petualang, menjadi seorang karakter drama romcom, ataupun menjadi karakter-karakter di game RPG lainnya. Tapi semua itu masih dibatasi oleh developer dengan cerita dan dunia yang sudah disediakan. Tapi ada versi lain dari roleplay ini, di mana semua mulai dari cerita, karakter, dan dunianya itu dibuat oleh pemain itu sendiri. Biasanya roleplay seperti ini menggunakan media game yang lebih sandbox atau bebas, seperti GTA roleplay, Roblox roleplay, Minecraft roleplay, atau bahkan yang di sosial media sekalian. Tentu kalian masih ingat roleplay random yang sering bertebaran di Twitter atau X pada masanya, di mana inti dari semua kegiatan roleplaying adalah acting, di mana kita berpura-pura memainkan peran seseorang. Roleplay bisa populer dan makin diminati jelas karena kita bisa menjadi diri kita yang lain, yang notabene bisa menjadi apa aja, dan tentu tidak bisa dilakukan sembarangan di dunia nyata. Game-game roleplay seolah-olah sudah menjadi kehidupan kedua bagi para playernya. Tapi lagi-lagi semua itu indah kalau drama atau acting mereka itu bagus. Masalahnya gak semua orang bisa acting. Sama seperti sebuah film yang isinya jelas adalah para aktor dan aktris yang sedang acting, semakin bagus actingnya, semakin terasa imersif pula pengalaman menontonnya. Dan hal yang paling serunya adalah para aktor dan aktris ketika sedang di dunia nyata ternyata memiliki personality yang jauh berbeda di filmnya. Dan ya, itulah seni acting, di mana orang bisa memisahkan atau membedakan mana peran A dan mana peran B. Roleplay jelas akan menjadi game yang seru jika para pemainnya bisa acting atau ya bermain peran dengan baik. Yang menjadi masalah adalah gak semua orang bisa acting, gak semua orang bisa membedakan mana dunia nyata, mana permainan. Sehingga semua permainan roleplay akan menjadi sangat bermasalah ketika pemain-pemainnya itu gak bisa bedain mana acting, mana dunia nyata. Dimana biasanya yang sering terjadi kasus adalah roleplay di platform manapun itu, di game manapun itu, yang basis ceritanya itu yang mesum, dimana isi ceritanya seputar cocok tanam semua, pelacuran, pemerkosaan, pokoknya semua fetis-fetis aneh dimasukkan ke dalam cerita. Bayangkan dengan roleplay yang basicnya aja udah aneh begini, justru dimainkan oleh orang-orang yang gak pandai acting.
alias malah diseriusin. Gak jarang banyak sekali kasus anak-anak di bawah umur yang kecanduan main roleplay kayak beginian, dan itu berbahaya. Dan gak jarang juga ada kasus pelecehan, pemerasan, dan kekerasan berbasis gender online atau KBGO sering terjadi karena roleplay ternyata ada yang memang peraturannya ketat sampai informasi pribadi di dunia nyata itu tidak boleh kesebar, tapi justru ada juga yang malah memperbolehkan menggunakan beberapa data seperti foto, nama asli, dan hal-hal dunia nyata lainnya untuk dijadikan properti permainan, yang mana ini jelas sangat berbahaya. Berbahaya jika memang lawan main kita adalah orang-orang yang tidak bisa acting sepenuhnya. Kejahatan-kejahatan yang gue sebutin tadi jelas bisa terjadi dikarenakan menurut seorang profesor psikologi dari Universitas Rider, orang cenderung akan lebih berani atau agresif di dunia maya karena merasa anonim, tidak terlihat, dan tidak menghadapi konsekuensinya secara langsung. Yang pada akhirnya roleplay sebenarnya merupakan permainan yang seru, tapi semua itu justru menjadi sangat bermasalah ketika peraturan dan sistem roleplay yang diberikan mulai menjerumus ke hal-hal yang toksik, kehidupan pribadi, real life, dan lain-lainnya. Karena selain kasus-kasus tadi, jikalau memang playernya tidak pandai acting, jelas mereka akan gampang baper ketika sedang bermain. Padahal jelas semuanya hanyalah permainan semata. Dan jikalau sudah sampai di tahap baper ketika bermain roleplay, dampak seperti pikiran yang toksik dan penyakit mental-mental lainnya jelas akan muncul akibat jiwanya dan pikirannya sudah terlalu serius masuk ke dalam monitor atau cerita roleplaynya itu sendiri. Intinya roleplay hanya permainan yang tidak perlu dibuat dengan personal sampai memberikan data pribadi yang asli ataupun hal-hal yang bersangkutan di luar permainan lainnya. Dan bagi kalian para penikmat roleplay apapun itu, selalu bedakan mana dunia nyata dan dunia virtual yang memang dipenuhi oleh kepalsuan. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian termasuk penikmat game atau permainan roleplay ini? Silahkan komen aja. Jadi begitulah sisi gelap dari sebuah permainan roleplay yang mana gue sendiri cukup kaget karena ternyata sekarang roleplay sudah berkembang sejauh itu dan sudah seaneh itu. Karena menurut gue roleplay sejak dahulu hanya permainan pura-pura untuk anak kecil belaka. Dan juga kalian suka segmen ini gak? Bisa banget buat share dan like video ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.